Diri sendiri udah puas dulu. Diri sendiri udah puas dulu. Mungkin menjadi public figure kan juga nggak mudah ya di dunia ini juga. Dan gimana sih cara kamu mengatasi kesehatan mental? Kadang-kadang kalau terlalu mendengarkan hal-hal buruk dari luar tuh juga nggak baik juga. Jadi kita sendiri harus bisa memfilter apa yang sekiranya baik untuk kita, apa juga yang kira-kira nggak perlu kita tanggapi ya. Mbak pernah pressure nggak sih artinya untuk masuk ke dunia hiburan ini, apalagi kan kemarin kan juga bertiga juga kan itu menang Sebenarnya sorry, pressure nggak sih? pressure, hati-hati. Pressure, aku nih ya, jujur banget dari kecil kan aku selalu pengen jadi seorang penyanyi yang dikenal gitu sama orang-orang. Dan ternyata Tuhan mengagungkan itu, sampai akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali, karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh. Gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva, atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu. Dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga sih. Kalau lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih, atau relate gitu, atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita gitu. Ya relate sih sebenarnya, tapi nggak cuman soal percintaan. Kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras. Tapi ya udah, mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu Cukup ini untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk asmara sendiri gimana sih? Aduh, aku masih belum punya pacar lagi, tolong dong cariin. Sulit kan mencari pacar untuk seorang Ziva? Gimana ya, aku tuh soalnya bukan tujuan aku sih. Maksudnya tujuan juga mungkin, tapi bukan sekarang. Sekarang aku masih mau fokus untuk pekerjaan aku dulu, mau senang-senang sama karir aku. Nanti pasti kalau aku udah merasa cukup, pasti Tuhan juga bakalan kasih sih. Jadi ya doain aja ya, kali aja ada gitu. Ada target mungkin di umur berapa nanti kamu mau mulai mencoba untuk karir? Nggak ada target sih, aku kayak selama mungkin aku bisa melihat ada tanda-tanda yang baik, ya why not. Tapi Anda suka envy nggak sih kalau lihat teman-teman punya pasangan gitu, berdua sama pasangannya gitu? Enggak sih, pertanyaannya sih? Envy nggak sih kalau lihat? Ya kayak nya pengen aja sih, cuman tapi lebih nya tuh kerja sih menurutku. Yang kamu takutkan apa sih untuk punya pacar belum sekarang? Apa ada trauma, ada? Nggak ada sih, aku merasa kayak masih pengen sendiri dulu, karena memperbanyak teman, relasi dan lain-lain itu masih jadi tujuan aku aja. Tapi kita melihat Ziva yang sekarang daripada Ziva yang dulu seperti apa? Ya perubahannya ada apa sih Dek? Ada yang dari Kamu rasa mungkin? Oh ya,
aku kayaknya masih kayak gini-gini aja. Tapi dulu itu aku masih mungkin masih proses belajar, sampai sekarang pun juga masih proses belajar. Apa ya bedanya? Menurut kakak apa? Mungkin pendewasaan seorang dewasanya di Siva mungkin Soal pendewasaan ya. dengan banyak tantangan mungkin jadi entertain yang kamu lewati. Ya itu dia sih, paling dari cara aku menanggapi apa yang harus aku tanggapi atau yang enggak. Kadang-kadang dulu tuh aku suka kesulut emosi atau kayak mudah menangis dengan melihat komentar yang sebenarnya kayak nggak harus dinangisin gitu. Tapi sekarang aku udah lebih bijaksana lah ya, kayak ya udahlah, mungkin ya kayak gitu nggak usah dibacain, atau mungkin kalau nggak sengaja baca ya udahlah, mungkin itu sebagai apa namanya, supaya aku jadi lebih baik lagi, jadi harus tetap positif. Pernah ngerasa capek nggak sih di dunia ini? Ada kayak momen pernah jenuh capek gitu atau nyanyi ini. Kalau kayak balik tempat capek nggak? happy sih? Tapi kan, jadi kadang-kadang emang pasti akan ada hal-hal yang berat mungkin. Tapi kalau misalnya dari dalam hati kita udah bersyukur, udah dikasih kehidupan sama Tuhan, pasti bakalan happy-happy aja sih. Apapun masalahnya tuh pasti lewat-lewat aja. Me time-nya lu sendiri gimana sih artinya untuk bisa menghempas semua rasa capek, terus lelah di pekerjaan gitu aja? Kalau aku itu biasa main game, walaupun kesel-kesel juga ya kalau kalah, tapi ya minimal itu bisa apa ya, bikin aku nggak terlalu pusing mikirin kehidupan yang kayak begini. Dan mungkin selain menyanyi, lagi seneng apa? Main apa? Aktivitas apa? Lakuin apa? Itu sih aku tuh sambil streaming laguku sendiri. Aku sambil main game sama teman-teman, atau mungkin juga suka jalan-jalan sendiri di mall. Biasanya kalau mungkin ada yang suka jalan-jalan ke mall terus ketemu aku, ya sapa aja, karena aku suka tiba-tiba sendiri jalan-jalan. Emang suka sendiri kan? Iya, suka sendiri, sendiri. Nggak takut fans mungkin ada kan, ada fans yang ini kan takut jalan sendiri. Sama sekali. Kalau punya kriteria nggak sih untuk kalau misalnya punya pendamping nantinya mau seperti apa sih? Yang pasti kalau aku seiman, terus kalau bisa ya tidak pelit. Selama ini apa? Enggak juga sih, cuman kayak kenapa tidak pelit dengan jawaban aku. Yang pasti baik, sayang sama keluarganya, sayang juga sama keluargaku pun, terus bertanggung jawab. Aduh, banyak banget nih, bisa satu buku kayaknya nanti kalau semuanya kriteria, dan bisa ini sih, bisa menghargai. Nah, kan tadi katanya tidak boleh, mungkin punya hal khusus dengan tidak boleh. Pernah dibeliin nggak ya? Sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak iya begitu deh. Bingung. Sebelum-sebelumnya kayak pernah. Tapi nggak yang gimana banget sih. Sampai saat ini udah ada yang isi belum sih Kak Ziva? Isi hatinya, mungkin ada yang lagi deket. Yang lagi mengisi hatiku itu sebenarnya lagu-lagu itu ya. Promo terus. Aku nggak ada, bener-bener nggak ada. Kayak ya paling teman-teman Zivelas. Kalau aku bosen kan sekarang di Instagram ada yang channel itu ya. Itu aku suka ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Gak ada sama sekali, tetot guys. Yang sama Rebung? Gak pernah, itu temen doang. Rebong tuh ya kita teman karena satu series aja kan. Gitu. Kamu untuk tetap menjaga suaranya biar tetap prima gimana sih? Harus tahu limit diri sendiri sih. Kalau misalnya udah tahu capek, jangan di jor-joran gitu. Harus tetap ada waktu untuk istirahatnya, jangan dipaksain. Dia merasa. Ritual sebelum manggung ada nggak sih? Ritual kebiasaannya adalah berdoa dan banyak nikmat. Tapi pernah nggak sih kamu pas manggung awal-awal tuh fals suaranya? Enggak sih. Yang penting makanya kita tuh harus tahu limit kita. Kalau suaranya udah mulai ngeserap, jangan ngomong dulu. Kayak istirahatin dulu, baru deh nyanyi. Diri sendiri udah puas dulu. Mungkin menjadi public figure kan juga nggak mudah ya di dunia ini juga. Dan gimana sih cara kamu mengatasi kesehatan mental? Kadang-kadang kalau terlalu mendengarkan hal-hal buruk dari luar tuh
juga nggak baik juga. Jadi kita sendiri harus bisa memfilter apa yang sekiranya baik untuk kita, apa juga yang kira-kira nggak perlu lah kita takuti ya. Mbak pernah pressure nggak sih artinya untuk masuk ke dunia hiburan ini, apalagi kan kemarin kan juga bertiga juga kan itu menang Sempat apa, sorry? pressure nggak Oh, sih? pressure. Hati-hati. Pressure. Aku nih ya, aku jujur banget dari kecil kan aku selalu pengen jadi seorang penyanyi yang dikenal gitu sama orang-orang. Dan ternyata Tuhan mengagungkan itu sampai akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali, karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva, atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu, dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga sih. Kalau lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih, atau relate gitu atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita ya, relate sih sebenarnya. Tapi nggak cuman soal percintaan, kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras, tapi ya udah mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu Cukup sih, untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk asmara sendiri gimana sih? Aduh, aku masih belum punya pacar lagi, tolong dong cariin. Sulit kan mencari pacar untuk seorang Ziva? Gimana ya, aku tuh soalnya bukan tujuan aku sih, maksudnya tujuan juga mungkin, tapi bukan sekarang aku masih mau fokus untuk pekerjaan aku dulu, mau senang-senang sama karir aku. Nanti pasti kalau aku udah merasa cukup, pasti Tuhan juga bakalan kasih sih. Jadi ya doain aja ya, kali aja ada gitu. Ada target mungkin di umur berapa nanti kamu mau mulai mencoba untuk olahraga? Nggak ada target sih, aku kayak selama apa namanya, mungkin aku bisa melihat ada tanda-tanda yang baik, ya why not. Tapi lo suka envy nggak sih kalau lihat teman-teman punya pasangan gitu, berdua sama pasangannya gitu? Enggak sih, apa pertanyaannya tadi? Envy nggak sih kalau lihat? Ya kayak nya pengen aja sih ya, cuman tapi lebih nya tuh kerja sih menurutku. Yang kamu takutkan apa sih untuk punya pacar belum sekarang? Apa ada trauma, ada? Nggak ada sih, aku merasa kayak masih pengen sendiri dulu, karena memperbanyak teman, relasi dan lain-lain itu masih jadi tujuan aku aja. Tapi kita melihat Ziva yang sekarang daripada Ziva yang dulu seperti apa? Ya perubahannya ada apa sih Dek? Ada yang signifikan yang kamu rasa mungkin? Kayak aku kayaknya masih kayak gini-gini aja. Tapi dulu itu aku masih proses belajar, sampai sekarang pun juga masih proses belajar. Kayaknya bedanya deh, menurut lo apa? Mungkin pendewasaan seorang dewasanya di Ziva mungkin Soal pendewasaannya, dengan banyak tantangan mungkin di dunia entertain yang kamu lewati. ya itu dia sih, paling dari cara aku menanggapi apa yang harus aku tanggapi atau yang enggak. Kadang-kadang dulu tuh aku suka kesulut emosi atau kayak mudah menangis dengan melihat komentar yang sebenarnya kayak nggak harus dinangisin gitu. Tapi sekarang aku udah lebih bijaksana lah ya, kayak ya udahlah, mungkin kayak gitu nggak usah dibacain, atau mungkin kalau nggak sengaja baca ya udahlah, mungkin itu sebagai apa namanya, supaya aku jadi lebih baik lagi, jadi harus tetap positif. Pernah ngerasa capek nggak sih di dunia ini? Ada kayak momen capek apa lagi? Nyanyi ini. Kalau aku tanya balik, kakak capek nggak? Happy sih. Tapi kan, jadi kadang-kadang emang pasti akan ada hal-hal yang berat mungkin. Tapi kalau misalnya dari dalam hati kita udah bersyukur, udah dikasih kehidupan sama Tuhan, pasti bakalan happy aja sih. Apapun masalahnya tuh pasti lewat aja. Me time-nya lo sendiri gimana sih Pak? Artinya untuk bisa menghempas semua rasa capek, terus lelah di pekerjaan misalnya. Kalau aku itu biasa main game, walaupun kesel juga ya kalau kalah, tapi ya minimal itu bisa
apa ya, bikin aku nggak terlalu pusing mikirin kehidupan yang kayak begini. Nah, mungkin selain menyanyi, lagi senang main apa, aktivitas apa, lakuin apa? Itu sih kan aku tuh sambil streaming laguku sendiri. Aku sambil main game main game sama teman-teman, atau mungkin juga suka jalan-jalan sendiri di mall. Biasanya kalau mungkin ada yang suka jalan-jalan ke mall terus ketemu aku, ya sapa aja, karena aku suka tiba-tiba sendiri jalan-jalan. Emang suka sendiri? Iya, suka sendiri, kayak sendiri. Nggak takut fans mungkin ada kan, ada fans yang ini kan takut jalan sendiri. Sama sekali. Kalau punya kriteria nggak sih untuk kalau misalnya punya pendamping nantinya mau seperti apa sih? Yang pasti kalau aku seiman, terus kalau bisa ya tidak pelit. Enggak juga sih, cuman kayak kenapa tidak pelit, karena jawaban aku. Yang pasti baik, sayang sama keluarganya, sayang juga sama keluargaku pun, terus bertanggung jawab. Aduh, banyak banget nih, bisa satu buku kayaknya nanti kalau semuanya kriteria, dan bisa ini sih, bisa menghargai. Nah, kan tadi kita juga boleh punya pengalaman khusus dengan tidak Pernah dipilihan nggak ya? Sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak iya begitu deh. Bingung. Sebelum-sebelumnya kayak pernah, tapi nggak yang gimana-gimana banget sih. Sampai saat ini udah ada yang ngisi belum sih Kak Ziva? Isi hatinya, mungkin ada yang lagi deket. Yang lagi mengisi hatiku itu sebenarnya lagu-lagu itu ya. Promo terus. Aku nggak ada, bener-bener nggak ada. Kayak ya paling teman-teman Zivelas. Kalau aku bosen kan sekarang di Instagram ada yang channel itu ya. Itu aku suka ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Nggak ada sama sekali tetot guys. Yang sama Rebung? Nggak pernah, itu temen doang. Rebong tuh ya kita teman karena satu series aja kan. Gitu. Kamu untuk tetap menjaga suaranya biar tetap prima gimana sih? Harus tahu limit diri sendiri sih. Kalau misalnya udah tahu capek, jangan di jor-joran gitu. Harus tetap ada waktu untuk istirahatnya, jangan dipaksain. Dia merasa Ritual sebelum manggung ada nggak sih? ritual kebiasaannya adalah berdoa, berdoa dan banyak nikmat. Tapi pernah nggak sih kamu pas manggung awal-awal tuh fals suaranya? Enggak sih, yang penting makanya kita tuh harus tahu limit kita. Kalau suaranya udah mulai ngeserap, jangan ngomong dulu, kayak istirahatin dulu, baru deh nyanyi. Ini diri sendiri udah puas dulu. mungkin menjadi public figure kan juga nggak mudah ya di dunia ini juga. Dan gimana sih cara kamu mengatasi kesehatan mental? Kadang-kadang kalau terlalu mendengarkan hal-hal buruk dari luar tuh juga nggak baik juga. Jadi kita sendiri harus bisa memfilter apa yang sekiranya baik untuk kita, apa juga yang kira-kira nggak perlu kita takuti ya. Mbak pernah pressure nggak sih artinya untuk masuk ke dunia hiburan ini, apalagi kan kemarin kan juga bertiga juga kan itu menang Sama-sama, sorry. pressure nggak sih? Pressure, hati-hati. Pressure. Aku nih ya, aku jujur banget dari kecil kan aku selalu pengen jadi seorang penyanyi yang dikenal gitu sama orang-orang. Dan ternyata Tuhan mengagungkan itu, sampai akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali, karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh. Gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva, atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu. Dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga sih. Kalau lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih, atau relate gitu atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita ini. Ya relate sih sebenarnya, tapi nggak cuman soal percintaan. Kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras,
tapi ya udah mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu Satu Cukup ini untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk asmara sendiri gimana sih? Aduh, aku masih belum punya pacar lagi, tolong dong cariin. Sulit kah mencari pacar untuk seorang Ziva? Gimana ya, aku tuh soalnya bukan tujuan aku sih, maksudnya tujuan juga mungkin, tapi bukan sekarang aku masih mau fokus untuk pekerjaan aku dulu, mau senang-senang sama karir aku. Nanti pasti kalau aku udah ngerasa cukup, pasti Tuhan juga bakalan kasih sih. Jadi ya doain aja ya, kali aja ada gitu. Ada target mungkin di umur berapa nanti kamu mau mulai mencoba untuk olahraga? Nggak ada target sih, aku kayak selama mungkin aku bisa melihat ada tanda-tanda yang baik, ya why not. Tapi lo suka envy nggak sih kalau lihat teman-teman punya pasangan gitu, berdua sama pasangannya gitu? Enggak sih, apa pertanyaannya sih? Envy nggak sih kalau lihat? Ya kayak UU-nya pengen aja sih, cuman tapi lebih UU-nya tuh kerja sih menurutku. Yang kamu takutkan apa sih untuk punya pacar belum sekarang ini? Apa ada trauma, ada? Nggak ada sih, aku merasa kayak masih pengen sendiri dulu, karena memperbanyak teman, relasi dan lain-lain itu masih jadi tujuan aku aja. Tapi kita melihat Ziva yang sekarang dari Ziva yang dulu seperti apa? Ya perubahannya ada apa sih, Dek? Ada yang signifikan Dari yang lu? kamu rasa mungkin? Oh ya, aku kayaknya masih kayak gini-gini aja. Tapi dulu itu aku masih mungkin masih proses belajar, sampai sekarang pun juga masih proses belajar. Kayaknya bedanya menurut kakak apa? Mungkin pendewasaan seorang dewasanya di Ziva mungkin Soal pendewasaan ya. dengan banyak tantangan mungkin jadi entertain yang kamu lewati. Ya itu dia sih, paling dari cara aku menanggapi apa yang harus aku tanggapi atau yang enggak. Kadang-kadang dulu tuh aku suka kesulut emosi atau kayak mudah menangis dengan melihat komentar yang sebenarnya kayak nggak harus dinangisin gitu. Tapi sekarang aku udah lebih bijaksana lah ya, kayak ya udahlah, mungkin ya kayak gitu nggak usah dibacain, atau mungkin kalau nggak sengaja baca ya udahlah, mungkin itu sebagai supaya aku jadi lebih baik lagi, jadi harus tetap positif. Pernah ngerasa capek nggak sih di dunia ini? Ada kayak Kamu momen pernah jenuh capek banget? nyanyi ini? Kalau kayak balik kakak capek nggak? Happy sih. Tapi kan, jadi kadang-kadang emang pasti akan ada hal-hal yang berat mungkin. Tapi kalau misalnya dari dalam hati kita udah bersyukur, udah dikasih kehidupan sama Tuhan, pasti bakalan happy-happy aja sih. Apapun masalahnya tuh pasti lewat aja. Me time-nya lo sendiri gimana sih, Pak? Artinya untuk bisa menghempas semua rasa capek, terus lelah di pekerjaan gitu aja. Kalau aku itu biasa main game. Walaupun kesel-kesel juga ya kalau kalah, tapi ya minimal itu bisa bikin aku nggak terlalu pusing mikirin kehidupan yang kayak gini. Mungkin selain menyanyi, lagi senang main apa, aktivitas apa, lakuin apa? Itu sih aku tuh sambil streaming laguku sendiri. Aku sambil main game sama teman-teman, atau mungkin juga suka jalan-jalan sendiri di mall. Biasanya kalau mungkin ada yang suka jalan-jalan ke mall terus ketemu aku, ya satu aja, karena aku suka tiba-tiba sendiri jalan-jalan. Emang suka sendiri? Iya, suka sendiri, Nggak takut fans mungkin ada fans yang ini kan, takut jalan sendiri. Sama sekali. Kalau punya kriteria nggak sih untuk kalau misalnya punya pendamping nantinya, mau seperti apa sih? Yang pasti kalau aku seiman, terus kalau bisa ya tidak pelit. Selama ini kuliah apa? Enggak juga sih, cuman kayak kenapa tidak pelit dengan jawaban aku. Yang pasti baik, sayang sama keluarganya, sayang juga sama keluargaku, Sun, terus bertanggung jawab. Aduh, banyak banget nih, bisa satu buku kayaknya nanti kalau semuanya kriteria, dan bisa menghargai. Nah, kan tadi katanya 30 mungkin punya hal khusus dengan tidak Pernah dipilihan nggak ya? Sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak iya begitu deh. Bingung.
Sebelum-sebelumnya kayak pernah. Tapi nggak yang gimana-gimana banget sih. Sampai saat ini udah ada yang isi belum sih Kak Ziva? Isi hatinya, mungkin ada yang lagi deket. Yang lagi mengisi hatiku itu sebenarnya lagu-lagu itu ya. Promo terus. Aku nggak ada, bener-bener nggak ada. Kayak ya paling teman-teman Zivelas. Kalau aku bosen kan sekarang di Instagram ada yang channel itu ya. Itu aku suka ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Nggak ada sama sekali tetot guys. Yang sama Rebung? Gak pernah, itu temen doang. Rebong tuh ya kita teman karena satu series aja kan. Gitu. Kamu untuk menjaga suaranya biar tetap prima gimana sih? Harus tahu limit diri sendiri sih. Kalau misalnya udah tahu capek, jangan di jor-joran gitu. Harus tetap ada waktu untuk istirahatnya, jangan dipaksain. Iya, merasa. Ritual sebelum manggung ada nggak sih? Ritual kebiasaannya adalah berdoa dan banyak minum aja. Tapi pernah nggak sih kamu pas manggung awal-awal tuh fals suaranya? Enggak sih. Yang penting makanya kita tuh harus tahu limit kita. Kalau suaranya udah mulai ngeserap, jangan ngomong dulu. Kayak istirahatin dulu, baru deh nyanyi. Diri sendiri udah puas dulu. Mungkin dari balik pikir kan juga nggak mudah ya di dunia ini juga. Dan gimana sih cara kamu mengatasi kesehatan mental? Kadang-kadang kalau terlalu mendengarkan hal-hal buruk dari luar tuh juga nggak baik juga. Jadi kita sendiri harus bisa memfilter apa yang sekiranya baik untuk kita, apa juga yang kira-kira nggak perlu kita takuti ya. Mbak pernah pressure nggak sih artinya untuk masuk ke dunia hiburan ini, apalagi kan kemarin kan juga bertiga juga kan itu menang Sebenarnya sorry, pressure nggak sih? pressure, hati-hati. Pressure, aku nih ya, aku jujur banget dari kecil kan aku selalu pengen jadi seorang penyanyi yang dikenal gitu sama orang-orang. Dan ternyata Tuhan mengagungkan itu sampai akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu. Dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga sih. Kalau lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih? Atau relate gitu? Atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita ini ya, relate sih sebenarnya. Tapi nggak cuman soal percintaan, kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras. Tapi ya udah, mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu Cukup ini untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk asmara sendiri gimana sih? Aduh, aku masih belum punya pacar lagi, tolong dong cariin. Sulit kan mencari pacar untuk seorang Ziva? Gimana ya, aku tuh soalnya bukan tujuan aku sih. Maksudnya tujuan juga mungkin, tapi bukan sekarang. Sekarang aku masih mau fokus untuk pekerjaan aku dulu, mau senang-senang sama karir aku. Nanti pasti kalau aku udah merasa cukup, pasti Tuhan juga bakalan kasih sih. Jadi ya doain aja ya, kali aja ada gitu. Ada target mungkin di umur berapa nanti kamu mau mulai mencoba untuk karir? Nggak ada target sih, aku kayak selama apa namanya, mungkin aku bisa melihat ada tanda-tanda yang baik, ya why not gitu. Tapi lo suka envy nggak sih kalau lihat teman-teman punya pasangan gitu, berdua sama pasangannya gitu? Enggak sih, apa pertanyaannya sih? Envy nggak sih kalau lihat? Ya kayak nya pengen aja sih, cuman tapi lebih nya tuh kerja sih menurutku. Yang kamu takutkan apa sih untuk punya pacar belum ke sekarang? Apa ada trauma, ada? Nggak ada sih, aku merasa kayak masih pengen sendiri dulu, karena memperbanyak teman, relasi dan lain-lain itu masih jadi tujuan aku aja. Kan kita melihat Ziva yang sekarang dari Ziva yang dulu seperti apa? Ya perubahannya ada apa sih Dek? Ada yang signifikan dari kamu rasa mungkin? Oh ya,
aku kayaknya masih kayak gini-gini aja. Tapi dulu itu aku masih mungkin masih proses belajar, sampai sekarang pun juga masih proses belajar. Ini bedanya menurut kakak apa? Mungkin pendewasaan seorang dewasanya di Siva mungkin Sama pendewasaan ya. lebih banyak tantangan mungkin jadi entertain yang kamu lewati. Ya itu dia sih, paling dari cara aku menanggapi apa yang harus aku tanggapi atau yang enggak. Kadang-kadang dulu tuh aku suka kesulut emosi atau kayak mudah menangis dengan melihat komentar yang sebenarnya kayak nggak harus dinangisin gitu. Tapi sekarang aku udah lebih bijaksana lah ya, kayak ya udahlah, mungkin kayak gitu itu nggak usah dibacain, atau mungkin kalau nggak sengaja baca ya udahlah, mungkin itu sebagai apa namanya, supaya aku jadi lebih baik lagi, jadi harus tetap positif. Pernah ngerasa capek nggak sih di dunia ini? Ada kayak momen Pernah capek jenuh apa lagi? nyanyi ini. Kalau kayak balik itu capek nggak? Happy sih. Tapi kan, jadi kadang-kadang emang pasti akan ada hal-hal yang berat mungkin. Tapi kalau misalnya dari dalam hati kita udah bersyukur, udah dikasih kehidupan sama Tuhan, pasti bakalan happy-happy aja sih. Apapun masalahnya tuh pasti lewat-lewat aja. Me time-nya lu sendiri gimana sih, Pak? Artinya untuk bisa menghempas semua rasa capek, terus lelah di pekerjaan gitu aja. Kalau aku itu biasa main game, walaupun kesel-kesel juga ya kalau kalah, tapi ya minimal itu bisa apa ya, bikin aku nggak terlalu pusing mikirin kehidupan yang kayak begini. Mungkin selain menyanyi, lagi senang apa? Main apa? Aktivitas apa? Lakuin apa? Itu sih aku tuh sambil streaming laguku sendiri. Aku sambil main game sama teman-teman, atau mungkin juga suka jalan-jalan sendiri di mall. Biasanya kalau mungkin ada yang suka jalan-jalan ke mall terus ketemu aku, ya sapa aja, karena aku suka tiba-tiba sendiri jalan-jalan. Emang suka sendiri kayak gitu? Iya, suka sendiri, sendiri. Nggak takut fans mungkin ada fans yang ini kan, takut jalan sendiri. Sama sekali. Kalau punya kriteria nggak sih untuk kalau misalnya punya pendamping nantinya, mau seperti apa sih? Yang pasti kalau aku seiman, terus kalau bisa ya tidak pelit. Enggak juga sih, cuman kayak kenapa tidak pelit dengan jawaban aku. Yang pasti baik, sayang sama keluarganya, sayang juga sama keluargaku pun, terus bertanggung jawab. Aduh, banyak banget nih, bisa satu buku kayaknya nanti kalau semuanya kriteria, dan bisa ini sih, bisa menghargai orang. Nah, kan tadi katanya tidak boleh punya hal khusus dengan tidak Pernah dipilihan nggak ya? Sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak ya begitu deh. Bingung. Sebelum-sebelumnya kayak pernah. Tapi nggak yang gimana banget sih. Sampai saat ini udah ada yang isi belum sih Kak Ziva? Isi apa? Isi hatinya, mungkin ada yang lagi deket. Yang lagi mengisi hatiku itu sebenarnya lagu-lagu itu ya. Promo terus. Aku nggak ada, bener-bener nggak ada. Kayak ya paling teman-teman Zivelas. Kalau aku bosen kan sekarang di Instagram ada yang channel gitu ya. Itu aku suka ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Nggak ada sama sekali, tekot guys. Yang sama Rebu Nggak pernah, itu temen doang. Rebong tuh ya kita teman karena satu series aja kan. Gitu. kamu untuk tetap menjaga suaranya biar tetap prima gimana sih? Harus tahu limit diri sendiri sih. Kalau misalnya udah tahu capek, jangan di jor-joran gitu. Harus tetap ada waktu untuk istirahatnya, jangan dipaksain. Iya, merasa. Ritual sebelum manggung ada nggak sih? Ritual kebiasaannya adalah berdoa, berdoa dan banyak minum lagi. Tapi pernah nggak sih kamu pas manggung awal-awal tuh fals suaranya? Enggak sih. Yang penting makanya kita tuh harus tahu limit kita. Kalau suaranya udah mulai ngeserap, jangan ngomong dulu. Kayak istirahatin dulu, baru deh nyanyi. Ini diri sendiri udah puas dulu. mungkin jadi balik pikir kan juga nggak mudah ya di dunia ini juga. Dan gimana sih cara kamu mengatasi kesehatan mental? Kadang-kadang kalau terlalu mendengarkan hal-hal buruk dari luar tuh
juga nggak baik juga. Jadi kita sendiri harus bisa memfilter apa yang sekiranya baik untuk kita, apa juga yang kira-kira nggak perlu lah kita takuti ya kan. Mbak pernah pressure nggak sih artinya untuk masuk ke dunia hiburan ini, apalagi kan kemarin kan juga bertiga juga kan itu menang Sebenarnya sorry, pressure nggak sih? pressure, hati-hati. Pressure, aku nih ya, aku jujur banget dari kecil kan aku selalu pengen jadi seorang penyanyi yang dikenal gitu sama orang-orang, dan ternyata Tuhan mengagungkan itu sampai akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali, karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva, atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu, dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga sih. Kalau lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih, atau relate gitu atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita ini ya, relate sih sebenarnya. Tapi nggak cuman soal percintaan, kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras, tapi ya udah mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu Cukup sih, untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk asmara sendiri gimana sih? Aduh, aku masih belum punya pacar lagi, tolong dong cariin. Sulit kan mencari pacar untuk seorang Ziva? Gimana ya, aku tuh soalnya bukan tujuan aku sih, maksudnya tujuan juga mungkin, tapi bukan sekarang aku masih mau fokus untuk pekerjaan aku dulu, mau senang-senang sama karir aku. Nanti pasti kalau aku udah merasa cukup, pasti Tuhan juga bakalan kasih sih. Jadi ya doain aja ya, kali aja ada gitu. Ada target mungkin di umur berapa nanti kamu mau mulai mencoba untuk karir? Nggak ada target sih, aku kayak selama apa namanya, mungkin aku bisa melihat ada tanda-tanda yang baik, ya why not gitu. Tapi lo suka envy nggak sih kalau lihat teman-teman punya pasangan gitu, berdua sama pasangannya gitu? Enggak sih, apa pertanyaannya sih? Envy nggak sih kalau lihat? Ya kayak nya pengen aja sih, cuman tapi lebih nya tuh kerja sih menurutku. Yang kamu takutkan apa sih untuk punya pacar belum ke sekarang? Apa ada trauma, ada? Nggak ada sih, aku merasa kayak masih pengen sendiri dulu, karena memperbanyak teman, relasi dan lain-lain itu masih jadi tujuan aku aja. Kan kita melihat Ziva yang sekarang dari Ziva yang dulu seperti apa? Ya, perubahannya ada apa sih, Dek? Ada yang signifikan dari kamu rasa mungkin? Oh ya, aku kayaknya masih kayak gini-gini aja. Tapi dulu itu aku masih mungkin masih proses belajar, sampai sekarang pun juga masih proses belajar. Ini bedanya menurut kakak apa? Mungkin pendewasaan seorang dewasanya di Ziva mungkin Sama pendewasaan ya. dengan banyak tantangan mungkin di dunia entertain yang kamu lewati. Ya itu dia sih, paling dari cara aku menanggapi apa yang harus aku tanggapi atau yang enggak. Kadang-kadang dulu tuh aku suka kesulut emosi atau kayak mudah menangis dengan melihat komentar yang sebenarnya kayak nggak harus dinangisin gitu. Tapi sekarang aku udah lebih bijaksana lah ya, kayak ya udahlah, mungkin kayak gitu nggak usah dibacain, atau mungkin kalau nggak sengaja baca ya udahlah, mungkin itu sebagai apa namanya, supaya aku jadi lebih baik lagi, jadi harus tetap positif. Pernah ngerasa capek nggak sih di dunia ini? Ada kayak momen Pernah jenuh capek di apa dunia nyanyi ini? Kalau kayak balik kakak capek nggak? happy sih. Tapi kan, jadi kadang-kadang emang pasti akan ada hal-hal yang berat mungkin. Tapi kalau misalnya dari dalam hati kita udah bersyukur, udah dikasih kehidupan sama Tuhan, pasti bakalan happy-happy aja sih. Apapun masalahnya tuh pasti lewat-lewat aja. Me time-nya lo sendiri gimana sih, Mbak? Artinya untuk bisa menghempas semua rasa capek, terus lelah di pekerjaan gitu. Kalau aku itu biasa main game, walaupun kesel-kesel juga ya kalau kalah, tapi ya minimal itu bisa
apa ya, bikin aku nggak terlalu pusing mikirin kehidupan yang kayak begini. Nah, mungkin selain menyanyi, lagi seneng apa? Main apa? Aktivitas apa? Lakuin apa? Itu sih aku tuh sambil streaming laguku sendiri. Aku sambil main game main game sama teman-teman, atau mungkin juga suka jalan-jalan sendiri di mall. Biasanya kalau mungkin ada yang suka jalan-jalan ke mall terus ketemu aku, ya sapa aja, karena aku suka tiba-tiba sendiri jalan-jalan. Emang suka sendiri kayak gitu? Iya, suka sendiri, makanya sendiri. Nggak takut fans mungkin ada fans yang ini kan takut jalan sendiri. Sama sekali. Kalau punya kriteria nggak sih untuk kalau misalnya punya pendamping nantinya mau seperti apa sih? Yang pasti kalau aku seiman, terus kalau bisa ya tidak pelit. Enggak juga sih, cuman kayak kenapa tidak pelit dengan jawaban aku. Yang pasti baik, sayang sama keluarganya, sayang juga sama keluargaku pun, terus bertanggung jawab. Aduh, banyak banget nih, bisa satu buku kayaknya nanti kalau semuanya kriteria, dan bisa ini sih, bisa menghargai. Nah, kan tadi katanya tidak boleh punya hal khusus dengan tidak Pernah dipilihan nggak ya? Sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak ya begitu deh. Bingung. Sebelum-sebelumnya kayak pernah, tapi nggak yang gimana-gimana banget sih. Sampai saat ini udah ada yang isi belum sih Kak Ziva? Isi hatinya, mungkin ada yang lagi deket. Yang lagi mengisi hatiku itu sebenarnya lagu-lagu itu ya. Promo terus. Aku nggak ada, bener-bener nggak ada. Kayak ya paling teman-teman Zivelas. Kalau aku bosen kan sekarang di Instagram ada yang channel gitu ya. Itu aku suka ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Nggak ada sama sekali, tekot guys. Yang sama Rebung? Nggak pernah, itu temen doang. Rebong tuh ya kita teman karena satu serius aja kan. Gitu. Kamu untuk tetap menjaga suaranya biar tetap prima gimana sih? Harus tahu limit diri sendiri sih. Kalau misalnya udah tahu capek, jangan di jor-joran gitu. Harus tetap ada waktu untuk istirahatnya, jangan dipaksain. Iya, merasa. Ritual sebelum manggung ada nggak sih? Ritual kebiasaannya adalah berdoa, berdoa dan banyak minum aja. Tapi pernah nggak sih kamu pas manggung awal-awal tuh fals suaranya? Enggak sih. Yang penting makanya kita tuh harus tahu limit kita. Kalau suaranya udah mulai ngeserap, jangan ngomong dulu. Kayak istirahatin dulu, baru deh nyanyi. Diri sendiri udah puas dulu. Mungkin jadi kalau pikir kan juga nggak mudah ya di dunia ini juga. Dan gimana cara kamu mengatasi kesehatan mental? Kadang-kadang kalau terlalu mendengarkan hal-hal buruk dari luar tuh juga nggak baik juga. Jadi kita sendiri harus bisa memfilter apa yang sekiranya baik untuk kita, apa juga yang kira-kira nggak perlu lah kita takuti ya kan. Mbak pernah pressure nggak sih artinya untuk masuk ke dunia hiburan ini, apalagi kan kemarin kan juga bertiga juga kan itu menang Sebenarnya sorry, pressure nggak sih? pressure, hati-hati. Pressure, aku nih ya, jujur banget dari kecil kan aku selalu pengen jadi seorang penyanyi yang dikenal gitu sama orang-orang, dan ternyata Tuhan mengagungkan itu sampai akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali, karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva, atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu, dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga sih. Kak, lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih, atau relate gitu, atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita ya, relate sih sebenarnya. Tapi nggak cuman soal percintaan, kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras,
Tapi ya udah, mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu cukup sih untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk asmara sendiri gimana sih? Aduh, aku masih belum punya pacar lagi, tolong dong cariin. Sulit kan mencari pacar untuk seorang Ziva? Gimana ya, aku tuh soalnya bukan tujuan aku sih, maksudnya tujuan juga mungkin, tapi bukan sekarang aku masih mau fokus untuk pekerjaan aku dulu, mau senang-senang sama karir aku. Nanti pasti kalau aku udah merasa cukup, pasti Tuhan juga bakalan kasih sih. Jadi ya doain aja ya, kali aja ada gitu. Ada target mungkin di umur berapa nanti kamu mau mulai mencoba untuk karir? Nggak ada target sih, aku kayak selama mungkin aku bisa melihat ada tanda-tanda yang baik, ya why not gitu. Tapi kan suka envy nggak sih kalau lihat teman-teman punya pasangan gitu, berdua sama pasangannya gitu? Enggak sih, apa pertanyaannya sih? Envy nggak sih kalau lihat? Ya kayak nya pengen aja sih ya, cuman tapi lebih nya tuh kerja sih menurutku. Yang kamu takutkan apa sih untuk punya pacar belum ke hari ini? Pada trauma ada? Nggak ada sih, aku merasa kayak masih pengen sendiri dulu, karena memperbanyak teman, relasi dan lain-lain itu masih jadi tujuan aku aja. Kan kita melihat Ziva yang sekarang daripada Ziva yang dulu seperti apa? Ya perubahannya ada apa sih Dek? Ada yang signifikan Dari yang kamu rasa mungkin? Oh ya, aku kayaknya masih kayak gini-gini aja. Tapi dulu itu aku masih proses belajar, sampai sekarang pun juga masih proses belajar. Kayaknya bedanya menurut aku apa? Mungkin pendewasaan seorang dewasanya di Ziva mungkin Soal pendewasaan ya. dengan banyak tantangan mungkin jadi entertain yang kamu lewati. Ya itu dia sih, paling dari cara aku menanggapi apa yang harus aku tanggapi atau yang enggak. Kadang-kadang dulu tuh aku suka kesulut emosi atau kayak mudah menangis dengan melihat komentar yang sebenarnya kayak nggak harus dinangisin gitu. Tapi sekarang aku udah lebih bijaksana lah ya, kayak ya udahlah, mungkin kayak gitu itu nggak usah dibacain, atau mungkin kalau nggak sengaja baca ya udahlah, mungkin itu sebagai supaya aku jadi lebih baik lagi, jadi harus tetap positif. Pernah ngerasa capek nggak sih di dunia ini? Ada kayak Kamu pernah momen jenuh capek di apa? dunia nyanyi ini? Kalau aku tanya balik, aku capek nggak? Nah, happy sih. Tapi kan, jadi kadang-kadang emang pasti akan ada hal-hal yang berat mungkin. Tapi kalau misalnya dari dalam hati kita udah bersyukur, udah dikasih kehidupan sama Tuhan, pasti bakalan happy-happy aja sih. Apapun masalahnya tuh pasti lewat aja. Me time-nya lu sendiri gimana sih Pak? Artinya untuk bisa menghempas semua rasa capek, terus lelah di pekerjaan gitu. Kalau aku itu biasa main game walaupun kesel-kesel juga ya kalau kalah, tapi ya minimal itu bisa bikin aku nggak terlalu pusing mikirin kehidupan yang kayak begini. Nah, mungkin selain menyanyi, lagi senang main apa, aktivitas apa, lakuin apa? Itu sih aku tuh sambil streaming lagu sendiri. Aku sambil main game sama teman-teman, atau mungkin juga suka jalan-jalan sendiri di mall. Biasanya kalau mungkin ada yang suka jalan-jalan ke mall terus ketemu aku, ya sapa aja, karena aku suka tiba-tiba sendiri jalan-jalan. Emang suka sendiri kayak gitu? Iya, suka sendiri, Nggak takut fans mungkin ada fans yang ini kan, takut jalan sendiri. sama sekali. Kalau punya kriteria nggak sih untuk kalau misalnya punya pendamping nantinya mau seperti apa sih? Yang pasti kalau aku seiman, terus kalau bisa ya tidak pelit. Enggak juga sih, cuman kayak kenapa tidak pelit dengan jawaban aku. Yang pasti baik, sayang sama keluarganya, sayang juga sama keluargaku pun, terus bertanggung jawab. Aduh, banyak banget nih, bisa satu buku kayaknya nanti kalau semuanya kriteria, dan bisa menghargai. Nah, kan tadi katanya 30 mungkin punya pengalaman khusus dengan tidak Pernah dipilihan nggak ya? Sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak ya begitu deh. Bingung.
Sebelum-sebelumnya kayak pernah. Tapi nggak yang gimana-gimana banget sih. Sampai saat ini udah ada yang isi belum sih Kak Ziva? Isi hatinya, mungkin ada yang lagi deket. Yang lagi mengisi hatiku itu sebenarnya lagu-lagu itu ya. Promo terus. Aku nggak ada, bener-bener nggak ada. Kayak ya paling teman-teman Zivelas. Kalau aku bosen kan sekarang di Instagram ada yang channel gitu ya. Itu aku suka ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Gak ada sama sekali tetot guys. Yang sama Rebung? Gak pernah, itu temen doang. Rebong tuh ya kita teman karena satu series aja kan. Gitu. Kamu untuk tetap menjaga suaranya bertetap prima gimana sih? Harus tahu limit diri sendiri sih. Kalau misalnya udah tahu capek, jangan di jor-joran gitu. Harus tetap ada waktu untuk istirahatnya, jangan dipaksain. Dia merasa Ritual sebelum manggung ada nggak sih? ritual kebiasaannya adalah berdoa dan banyak minum lagi. Tapi pernah nggak sih kamu pas manggung awal-awal tuh fals suaranya? Enggak sih. Yang penting makanya kita tuh harus tahu limit kita. Kalau suaranya udah mulai keserap, jangan ngomong dulu. Kayak istirahatin dulu, baru deh nyanyi. Diri sendiri udah puas dulu. Mungkin dari kalau pikir kan juga nggak mudah ya di dunia ini juga. Dan gimana sih cara kamu mengatasi kesehatan mental? Kadang-kadang kalau terlalu mendengarkan hal-hal buruk dari luar tuh juga nggak baik juga. Jadi kita sendiri harus bisa memfilter apa yang sekiranya baik untuk kita, apa juga yang kira-kira nggak perlu kita takuti ya kan. Mbak pernah pressure nggak sih artinya untuk masuk ke dunia hiburan ini, apalagi kan kemarin kan juga bertiga juga kan itu menang Sebenarnya sorry, pressure nggak sih? pressure, hati-hati. Pressure, aku nih ya, jujur banget dari kecil kan aku selalu pengen jadi seorang penyanyi yang dikenal gitu sama orang-orang. Dan ternyata Tuhan mengagungkan itu sampai akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh. Gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu. Dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga. Kak, lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih? Atau relate gitu? Atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita ya, relate sih sebenarnya. Tapi nggak cuman soal percintaan, kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras. Tapi ya udah, mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu Cukup ini untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk asmara sendiri gimana sih? Aduh, aku masih belum punya pacar lagi, tolong dong cariin. Sulit kah mencari pacar untuk seorang Ziva? Gimana ya, aku tuh soalnya bukan tujuan aku sih. Maksudnya tujuan juga mungkin, tapi bukan sekarang. Sekarang aku masih mau fokus untuk pekerjaan aku dulu, mau senang-senang sama karir aku. Nanti pasti kalau aku udah merasa cukup, pasti Tuhan juga bakalan kasih sih. Jadi ya doain aja ya, kali aja ada gitu. Ada target mungkin di umur berapa nanti kamu mau mulai mencoba untuk Nggak ada target sih, aku kayak selama apa namanya, mungkin aku bisa melihat ada tanda-tanda yang baik, ya why not gitu. Tapi kan suka envy nggak sih kalau lihat teman-teman punya pasangan gitu, berdua sama pasangannya gitu? Enggak sih, apa pertanyaannya sih? Envy nggak sih kalau lihat? Ya kayak nya pengen aja sih ya, cuman tapi lebih nya tuh kerja sih menurutku. yang kamu takutkan apa sih untuk punya pacar di masa sekarang ini? Apa ada trauma, ada? Nggak ada sih, aku merasa kayak masih pengen sendiri dulu, karena memperbanyak teman, relasi dan lain-lain itu masih jadi tujuan aku aja. Tapi kita melihat Ziva yang sekarang daripada Ziva yang dulu seperti apa? Ya perubahannya ada apa sih Dek? Ada yang signifikan Dari lu? kamu rasa mungkin? Oh ya,
aku kayaknya masih kayak gini-gini aja. Tapi dulu itu aku masih mungkin masih proses belajar, sampai sekarang pun juga masih proses belajar. Kayaknya bedanya menurut kakak apa? Mungkin pendewasaan seorang dewasanya di Siva mungkin Soal pendewasaan ya. Dengan banyak tantangan mungkin jadi entertain yang kamu lewati. Ya itu dia sih, paling dari cara aku menanggapi apa yang harus aku tanggapi atau yang enggak. Kadang-kadang dulu tuh aku suka kesulut emosi atau kayak mudah menangis dengan melihat komentar yang sebenarnya kayak nggak harus dinangisin gitu. Tapi sekarang aku udah lebih bijaksana lah ya, kayak ya udahlah, mungkin ya kayak gitu itu nggak usah dibacain, atau mungkin kalau nggak sengaja baca ya udahlah, mungkin itu sebagai apa namanya, supaya aku jadi lebih baik lagi, jadi harus tetap positif. Pernah ngerasa capek nggak sih di dunia ini? Ada kayak momen capek apa lagi? Nyanyi ini. Kalau kayak balik kakak capek nggak? Happy sih. Tapi kan, jadi kadang-kadang emang pasti akan ada hal-hal yang berat mungkin. Tapi kalau misalnya dari dalam hati kita udah bersyukur, udah dikasih kehidupan sama Tuhan, pasti bakalan happy aja sih. Apapun masalahnya tuh pasti lewat aja. me time-nya lu sendiri gimana sih Pak? Artinya untuk bisa menghempas semua rasa capek, terus lelah di pekerjaan gitu. Kalau aku itu biasa main game. Walaupun kesel juga ya kalau kalah, tapi ya minimal itu bisa apa ya, bikin aku nggak terlalu pusing mikirin kehidupan yang kayak begini. Nah, mungkin selain menyanyi, lagi sengaja main apa, aktivitas apa, lakuin apa? Itu sih kan aku tuh sambil streaming laguku sendiri. Aku sambil main game sama teman-teman, atau mungkin juga suka jalan-jalan sendiri di mall. Biasanya kalau mungkin ada yang suka jalan-jalan ke mall terus ketemu aku, ya sapa aja, karena aku suka tiba-tiba sendiri jalan-jalan. Emang suka sendiri? Iya, suka sendiri, Nggak takut fans mungkin ada kan, ada fans yang ini kan takut jalan sendiri. Sama sekali. Kalau punya kriteria nggak sih untuk kalau misalnya punya pendamping nantinya, mau seperti apa sih? Yang pasti kalau aku seiman, terus kalau bisa ya tidak pelit. Selama ini apa? Enggak juga sih, cuman kayak kenapa tidak pelit dengan jawaban aku. Yang pasti baik, sayang sama keluarganya, sayang juga sama keluargaku pun, terus bertanggung jawab. Aduh, banyak banget nih, bisa satu buku kayaknya nanti kalau semuanya kriteria. Dan bisa menghargai orang. Nah, kan tadi kita tidak boleh punya hal khusus dengan tidak boleh. Pernah dibeliin nggak ya? Sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak iya begitu deh. Bingung. Sebelumnya kayak pernah, tapi nggak yang gimana banget sih. Sampai saat ini udah ada yang isi belum sih Kak Ziva? Isi hatinya, mungkin ada yang lagi deket. Yang lagi mengisi hatiku itu sebenarnya lagu-lagu itu ya. Promo terus. Aku nggak ada, bener-bener nggak ada. Kayak ya paling teman-teman Zivelas. Kalau aku bosen kan sekarang di Instagram ada yang channel itu ya. Kita aku suka ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Nggak ada sama sekali tekot guys. Yang sama Rebung? Nggak pernah, itu temen doang. Rebong tuh ya kita teman karena satu series aja kan. Gitu. Kamu untuk menjaga suaranya biar tetap prima gimana sih? Harus tahu limit diri sendiri sih. Kalau misalnya udah tahu capek, jangan jor-joran gitu. Harus tetap ada waktu untuk istirahatnya, jangan dipaksain. Dia merasa Ritual sebelum manggung ada nggak sih? ritual kebiasaannya adalah berdoa dan banyak nikmat. Tapi pernah nggak sih kamu pas manggung awal-awal tuh fals suaranya? Enggak sih. Yang penting makanya kita tuh harus tahu limit kita. Kalau suaranya udah mulai ngeserap, jangan ngomong dulu. Kayak istirahatin dulu, baru deh nyanyi. Ini diri sendiri udah puas dulu. Mungkin jadi public figure kan juga nggak mudah ya di dunia ini juga. Dan gimana sih cara kamu mengatasi kesehatan mental? Kadang-kadang kalau terlalu mendengarkan hal-hal buruk dari luar tuh
juga nggak baik juga. Jadi kita sendiri harus bisa memfilter apa yang sekiranya baik untuk kita, apa juga yang kira-kira nggak perlu lah kita takuti ya kan. Mbak pernah pressure nggak sih artinya untuk masuk ke dunia hiburan ini, apalagi kan kemarin kan juga bertiga juga kan itu menang Sama-sama, sorry. pressure nggak sih? Pressure, hati-hati. Pressure, aku nih ya, aku jujur banget dari kecil kan aku selalu pengen jadi seorang penyanyi yang dikenal gitu sama orang-orang. Dan ternyata Tuhan mengagungkan itu, sampai akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali, karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva, atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu. Dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga sih. Kalau lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih, atau relate gitu atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita ini ya, relate sih sebenarnya. Tapi nggak cuman soal percintaan, kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras. Tapi ya udah, mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu Cukup ini untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk asmara sendiri gimana sih? Aduh, aku masih belum punya pacar lagi, tolong dong cariin. Sulit kan mencari pacar untuk seorang Ziva? Gimana ya, aku tuh soalnya bukan tujuan aku sih. Maksudnya tujuan juga mungkin, tapi bukan sekarang. Sekarang aku masih mau fokus untuk pekerjaan aku dulu, mau senang-senang sama karir aku. Nanti pasti kalau aku udah merasa cukup, pasti Tuhan juga bakalan kasih sih. Jadi ya doain aja ya, kali aja ada gitu. Ada target mungkin di umur berapa nanti kamu mau mulai mencoba untuk karir? Nggak ada target sih, aku kayak selama apa namanya, mungkin aku bisa melihat ada tanda-tanda yang baik, ya why not. Tapi Ana suka envy nggak sih kalau lihat teman-teman punya pasangan gitu, berdua sama pasangannya gitu? Enggak sih, apa pertanyaannya sih? Envy nggak sih kalau lihat? Ya kayak nya pengen aja sih, cuman tapi lebih nya tuh kerja sih menurutku. Yang kamu takutkan apa sih untuk punya pacar belum sekarang ini? Apa ada trauma, ada? Nggak ada sih, aku merasa kayak masih pengen sendiri dulu, karena memperbanyak teman, relasi dan lain-lain itu masih jadi tujuan aku aja. Tapi kita melihat Ziva yang sekarang dari Ziva yang dulu seperti apa? Ya, perubahannya ada apa sih, Dek? Ada yang signifikan dari lo kamu rasa mungkin? Oh ya, aku kayaknya masih kayak gini-gini aja. Tapi dulu itu aku masih mungkin masih proses belajar, sampai sekarang pun juga masih proses belajar. Kayaknya bedanya menurut kakak apa? Mungkin pendewasaan seorang dewasanya di Ziva mungkin Soal pendewasaan ya. dengan banyak tantangan mungkin jadi entertain yang kamu lewati. Ya itu dia sih, paling dari cara aku menanggapi apa yang harus aku tanggapi atau yang enggak. Kadang-kadang dulu tuh aku suka kesulut emosi atau kayak mudah menangis dengan melihat komentar yang sebenarnya kayak nggak harus dinangisin gitu. Tapi sekarang aku udah lebih bijaksana lah ya, kayak ya udahlah, mungkin ya kayak gitu nggak usah dibacain, atau mungkin kalau nggak sengaja baca ya udahlah, mungkin itu sebagai apa namanya, supaya aku jadi lebih baik lagi. Jadi harus tetap positif. Pernah ngerasa capek nggak sih di dunia ini? Ada kayak momen Pernah jenuh capek gitu banget? nyanyi ini. Kalau kayak balik kakak capek nggak? Happy sih. Tapi kan, jadi kadang-kadang emang pasti akan ada hal-hal yang berat mungkin. Tapi kalau misalnya dari dalam hati kita udah bersyukur, udah dikasih kehidupan sama Tuhan, pasti bakalan happy-happy aja sih. Apapun masalahnya tuh pasti lewat-lewat aja. Me time-nya lo sendiri gimana sih, Pak? Artinya untuk bisa menghempas semua rasa capek, terus lelah di pekerjaan gitu aja. Kalau aku itu biasa main game, walaupun kesel-kesel juga ya kalau kalah, tapi ya minimal itu bisa
apa ya, bikin aku nggak terlalu pusing mikirin kehidupan yang kayak begini. Nah, mungkin selain menyanyi, lagi seneng apa? Main apa? Aktivitas apa? Lakuin apa? Itu sih aku tuh sambil streaming laguku sendiri. Aku sambil main game main game sama teman-teman, atau mungkin juga suka jalan-jalan sendiri di mall. Biasanya kalau mungkin ada yang suka jalan-jalan ke mall terus ketemu aku, ya sapa aja, karena aku suka tiba-tiba sendiri jalan-jalan. Emang suka sendiri? Iya, suka sendiri, sukanya sendiri. Nggak takut fans mungkin ada fans yang ini kan takut jalan sendiri. Sama sekali. Kalau punya kriteria nggak sih untuk kalau misalnya punya pendamping nantinya, mau seperti apa sih? Yang pasti kalau aku seiman, terus kalau bisa ya tidak pelit. Suaminya kuliah apa? Enggak juga sih, cuman kayak kenapa tidak pelit dengan jawaban aku. Yang pasti baik, sayang sama keluarganya, sayang juga sama keluargaku pun, terus bertanggung jawab. Aduh, banyak banget nih, bisa satu buku kayaknya nanti kalau semuanya kriteria, dan bisa ini sih, bisa menghargai. Nah, kan tadi katanya tidak boleh punya hal khusus dengan tidak Pernah dibelikan nggak ya? Sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak iya begitu deh. Bingung. Sebelum-sebelumnya kayak pernah, tapi nggak apa yang gimana banget sih. Sampai saat ini udah ada yang isi belum sih Kak Ziva? Isi hatinya, mungkin ada yang lagi deket. Yang lagi mengisi hatiku itu sebenarnya lagu-lagu itu ya. Promo terus. Aku nggak ada, bener-bener nggak ada. Kayak ya paling teman-teman Zivelas. Kalau aku bosen kan sekarang di Instagram ada yang channel itu ya. Itu aku suka ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Nggak ada sama sekali tetot guys. Yang sama Rebung? Gak pernah, itu temen doang. Rebong tuh ya kita teman karena satu series aja kan. Gitu. Kamu untuk menjaga suaranya biar tetap prima gimana sih? Harus tahu limit diri sendiri sih. Kalau misalnya udah tahu capek, jangan di jor-joran gitu. Harus tetap ada waktu untuk istirahatnya, jangan dipaksain. Iya, merasa. Ritual sebelum manggung ada nggak sih? Ritual kebiasaannya adalah berdoa, berdoa dan banyak minum lagi. Tapi pernah nggak sih kamu pas manggung awal-awal tuh fals suaranya? Enggak sih. Yang penting makanya kita tuh harus tahu limit kita. Kalau suaranya udah mulai ngeserap, jangan ngomong dulu. Kayak istirahatin dulu, baru deh nyanyi. Ini diri sendiri udah puas dulu. mungkin jadi public figure kan juga nggak mudah ya di dunia ini juga. Dan gimana sih cara kamu mengatasi kesehatan mental? Kadang-kadang kalau terlalu mendengarkan hal-hal buruk dari luar tuh juga nggak baik juga. Jadi kita sendiri harus bisa memfilter apa yang sekiranya baik untuk kita, apa juga yang kira-kira nggak perlulah kita takuti ya. Mbak pernah pressure nggak sih artinya untuk masuk ke dunia hiburan ini, apalagi kan kemarin kan juga bertiga juga kan itu menang Sama sorry, pressure nggak sih? pressure, hati-hati. Pressure. Aku nih ya, aku jujur banget dari kecil kan aku selalu pengen jadi seorang penyanyi yang dikenal gitu sama orang-orang. Dan ternyata Tuhan mengagungkan itu, sampai akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali, karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh. Gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva, atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu. Dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga sih. Kalau lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih, atau relate gitu, atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita ini. Ya relate sih sebenarnya, tapi nggak cuman soal percintaan. Kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras,
tapi ya udah mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu cukup ini untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk asmara sendiri gimana sih? Aduh, aku masih belum punya pacar lagi, tolong dong cariin. Sulit kan mencari pacar untuk seorang Ziva? Gimana ya, aku tuh soalnya bukan tujuan aku sih, maksudnya tujuan juga mungkin, tapi bukan sekarang aku masih mau fokus untuk pekerjaan aku dulu, mau senang-senang sama karir aku. Nanti pasti kalau aku udah ngerasa cukup, pasti Tuhan juga bakalan kasih sih. Jadi ya doain aja ya, kali aja ada gitu. Ada target mungkin di umur berapa nanti kamu mau mulai mencoba untuk olahraga? Nggak ada target sih, aku kayak selama mungkin aku bisa melihat ada tanda-tanda yang baik, ya why not. Tapi Ana suka envy nggak sih kalau lihat teman-teman punya pasangan gitu, berdua sama pasangannya gitu? Enggak sih, apa pertanyaannya sih? Envy nggak sih kalau lihat? Ya kayak nya pengen aja sih, cuman tapi lebih nya tuh kerja sih menurutku. Yang kamu takutkan apa sih untuk punya pacar belum sekarang ini? Apa ada trauma, ada? Nggak ada sih, aku merasa kayak masih pengen sendiri dulu, karena memperbanyak teman, relasi dan lain-lain itu masih jadi tujuan aku aja. Tapi kita melihat Ziva yang sekarang daripada Ziva yang dulu seperti apa? Ya perubahannya ada apa sih, Dek? Ada yang signifikan Dari yang lu? kamu rasa mungkin? Oh ya, aku kayaknya masih kayak gini-gini aja. Tapi dulu itu aku masih mungkin masih proses belajar, sampai sekarang pun juga masih proses belajar. Kayaknya bedanya menurut kakak apa? Mungkin pendewasaan seorang dewasanya di Ziva mungkin Soal pendewasaan ya. dengan banyak tantangan mungkin jadi entertain yang kamu lewati. Ya itu dia sih, paling dari cara aku menanggapi apa yang harus aku tanggapi atau yang enggak. Kadang-kadang dulu tuh aku suka kesulut emosi atau kayak mudah menangis dengan melihat komentar yang sebenarnya kayak nggak harus dinangisin gitu. Tapi sekarang aku udah lebih bijaksana lah ya, kayak ya udahlah, mungkin ya kayak gitu nggak usah dibacain, atau mungkin kalau nggak sengaja baca ya udahlah, mungkin itu sebagai supaya aku jadi lebih baik lagi, jadi harus tetap positif. Pernah ngerasa capek nggak sih di dunia ini? Ada kayak Kamu momen pernah jenuh capek banget? bikinnya nyanyi ini? Kalau kayak balik kakak capek nggak? Happy sih. Tapi kan, jadi kadang-kadang emang pasti akan ada hal-hal yang berat mungkin. Tapi kalau misalnya dari dalam hati kita udah bersyukur, udah dikasih kehidupan sama Tuhan, pasti bakalan happy-happy aja sih. Apapun masalahnya tuh pasti lewat aja. Me time-nya lu sendiri gimana sih, Pak? Artinya untuk bisa menghempas semua rasa capek, terus lelah di pekerjaan gitu aja. Kalau aku itu biasa main game, walaupun kesel-kesel juga ya kalau kalah, tapi ya minimal itu bisa bikin aku nggak terlalu pusing mikirin kehidupan yang kayak begini. Mungkin selain menyanyi, lagi senang main apa, aktivitas apa, lakuin apa? Itu sih kan aku tuh sambil streaming laguku sendiri. Aku sambil main game sama teman-teman, atau mungkin juga suka jalan-jalan sendiri di mall. Biasanya kalau mungkin ada yang suka jalan-jalan ke mall terus ketemu aku, ya sapa aja, karena aku suka tiba-tiba sendiri jalan-jalan. Emang suka sendiri? Iya, suka sendiri, sendiri. Nggak takut fans mungkin ada fans yang ini kan, takut jalan sendiri. Sama sekali. Kalau punya kriteria nggak sih untuk kalau misalnya punya pendamping nantinya, mau seperti apa sih? Yang pasti kalau aku seiman, terus kalau bisa ya tidak pelit. Suaminya kuliah apa? Enggak juga sih, cuman kayak kenapa tidak pelit dengan jawaban aku. Yang pasti baik, sayang sama keluarganya, sayang juga sama keluargaku pun, terus bertanggung jawab. Aduh, banyak banget nih, bisa satu buku kayaknya nanti kalau semuanya kriteria, dan bisa menghargai. Nah, kan tadi kita juga punya khusus dengan tidak Pernah dibelikan nggak ya? Sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak ya begitu deh. Bingung.
Sebelum-sebelumnya kayaknya pernah. Tapi nggak yang gimana-gimana banget sih. Sampai saat ini udah ada yang isi belum sih Kak Ziva? Isi hatinya, mungkin ada yang lagi deket. Yang lagi mengisi hatiku itu sebenarnya lagu-lagu itu ya. Promo terus. Aku nggak ada, bener-bener nggak ada. Kayak ya paling teman-teman Zivelas. Kalau aku bosen kan sekarang di Instagram ada yang channel itu ya. Itu aku suka ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Nggak ada sama sekali tetot guys. Yang sama Rebung? Gak pernah, itu temen doang. Rebong tuh ya kita teman karena satu series aja kan. Gitu. Kamu untuk menjaga suaranya biar tetap prima gimana sih? Harus tahu limit diri sendiri sih. Kalau misalnya udah tahu capek, jangan di jor-joran gitu. Harus tetap ada waktu-waktu untuk istirahatnya, jangan dipaksain. Iya, merasa. Ritual sebelum manggung ada nggak sih? Ritual kebiasaannya adalah berdoa, berdoa dan banyak minum lagi. Tapi pernah nggak sih kamu pas manggung awal-awal tuh fals suaranya? Enggak sih. Yang penting makanya kita tuh harus tahu limit kita. Kalau suaranya udah mulai ngeserap, jangan ngomong dulu. Kayak istirahatin dulu, baru deh nyanyi. Ini diri sendiri udah puas dulu. Mungkin dari public figure kan juga nggak mudah ya di dunia ini juga. Dan gimana sih cara kamu mengatasi kesehatan mental? Kadang-kadang kalau terlalu mendengarkan hal-hal buruk dari luar tuh juga nggak baik juga. Jadi kita sendiri harus bisa memfilter apa yang sekiranya baik untuk kita, apa juga yang kira-kira nggak perlulah kita takuti ya. Jadi Pak pernah pressure nggak sih artinya untuk masuk ke dunia hiburan ini, apalagi kan kemarin kan juga bertiga juga kan itu menang Sama-sama, sorry. pressure nggak sih? Pressure, hati-hati. Pressure. Aku nih ya, aku jujur banget dari kecil kan aku selalu pengen jadi seorang penyanyi yang dikenal gitu sama orang-orang. Dan ternyata Tuhan mengagungkan itu sampai akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh. Gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu, dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga. Kak, lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih, atau relate gitu, atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita ini. Ya relate sih sebenarnya, tapi nggak cuman soal percintaan. Kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras. Tapi ya udah, mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu Cukup ini untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk asmara sendiri gimana sih? Aduh, aku masih belum punya pacar lagi, tolong dong cariin. Sulit kan mencari pacar untuk seorang Ziva? Gimana ya, aku tuh soalnya bukan tujuan aku sih. Maksudnya tujuan juga mungkin, tapi bukan sekarang. Sekarang aku masih mau fokus untuk pekerjaan aku dulu, mau senang-senang sama karir aku. Nanti pasti kalau aku udah ngerasa cukup, pasti Tuhan juga bakalan kasih sih. Jadi ya doain aja ya, kali aja ada gitu. Ada target mungkin di umur berapa nanti kamu mau mulai mencoba untuk olahraga? Nggak ada target sih, aku kayak selama mungkin aku bisa melihat ada tanda-tanda yang baik, ya why not gitu. Tapi lo suka envy nggak sih kalau lihat teman-teman punya pasangan gitu, berdua sama pasangannya gitu? Enggak sih, apa pertanyaannya sih? Envy nggak sih kalau lihat? Ya kayak nya pengen aja sih, cuman tapi lebih nya tuh kerja sih menurutku. Yang kamu takutkan apa sih untuk punya pacar belum sekarang ini? Apa ada trauma, ada? Nggak ada sih, aku merasa kayak masih pengen sendiri dulu, karena memperbanyak teman, relasi dan lain-lain itu masih jadi tujuan aku aja. Tapi kita melihat Ziva yang sekarang dari Ziva yang dulu seperti apa? Ya perubahannya ada apa sih Dek? Ada yang dari lo kamu rasa mungkin? Oh ya, aku kayaknya masih kayak
kayak gini-gini aja. Tapi dulu itu aku masih proses belajar, sampai sekarang pun juga masih proses belajar. Apa ya bedanya menurut kakak apa? Mungkin pendewasaan seorang dewasanya di Siva mungkin Soal pendewasaan ya. banyak tantangan mungkin jadi entertain yang kamu lewati. Ya itu dia sih, paling dari cara aku menanggapi apa yang harus aku tanggapi atau yang enggak. Kadang-kadang dulu tuh aku suka kesulut emosi atau kayak mudah menangis dengan melihat komentar yang sebenarnya kayak nggak harus dinangisin gitu. Tapi sekarang aku udah lebih bijaksana lah ya, kayak ya udahlah, mungkin ya kayak gitu nggak usah dibacain, atau mungkin kalau nggak sengaja baca ya udahlah, mungkin itu sebagai apa namanya, supaya aku jadi lebih baik lagi, jadi harus tetap positif. Pernah ngerasa capek nggak sih di dunia ini? Ada kayak momen capek banget? Nyanyi ini. Kalau aku balik kakak capek nggak? Happy sih. Happy kan? Jadi kadang-kadang emang pasti akan ada hal-hal yang berat mungkin. Tapi kalau misalnya dari dalam hati kita udah bersyukur, udah dikasih kehidupan sama Tuhan, pasti bakalan happy-happy aja sih. Apapun masalahnya tuh pasti lewat aja. Me time-nya lo sendiri gimana sih, Pak? Artinya untuk bisa menghempas semua rasa capek, terus lelah di pekerjaan gitu. Kalau aku itu biasa main game. Walaupun kesel-kesel juga ya kalau kalah, tapi ya minimal itu bisa apa ya, bikin aku nggak terlalu pusing mikirin kehidupan yang kayak begini. Mungkin selain menyanyi, lagi seneng apa? Main apa? Aktivitas apa? Lakuin apa? Itu sih kan aku tuh sambil streaming laguku sendiri. Aku sambil main game sama teman-teman, atau mungkin juga suka jalan-jalan sendiri di mall. Biasanya kalau mungkin ada yang suka jalan-jalan ke mall terus ketemu aku, ya sapa aja, karena aku suka tiba-tiba sendiri jalan-jalan. Emang suka sendiri? Iya, suka sendiri, Nggak takut fans mungkin? Ada fans yang ini kan, takut jalan sendiri. Sama sekali. Kalau punya kriteria nggak sih untuk kalau misalnya punya pendamping nantinya, mau seperti apa sih? Yang pasti kalau aku seiman, terus kalau bisa ya tidak pelit. Selama ini apa? Enggak juga sih, cuman kayak kenapa tidak pelit dengan jawaban aku. Yang pasti baik, sayang sama keluarganya, sayang juga sama keluargaku pun, terus bertanggung jawab. Aduh, banyak banget nih, bisa satu buku kayaknya nanti kalau semuanya kriteria, dan bisa menghargai. Nah, kan tadi kita juga boleh punya hal khusus dengan tidak Pernah dibelikan nggak ya? Sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak iya begitu deh. Bingung. Sebelum-sebelumnya kayak pernah. Tapi nggak yang gimana kamu sih. Sampai saat ini udah ada yang isi belum sih Kak Ziva? Isi hatinya, mungkin ada yang lagi deket. Yang lagi mengisi hatiku itu sebenarnya lagu-lagu itu ya. Promo terus. Aku nggak ada, bener-bener nggak ada. Kayak ya paling teman-teman Zivelas. Kalau aku bosen kan sekarang di Instagram ada yang channel itu ya. Itu aku suka ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Nggak ada sama sekali tekot guys. Yang sama Rebung? Nggak pernah, itu temen doang. Rebong tuh ya kita teman karena satu series aja kan. Gitu. Kamu untuk menjaga suaranya bertetap prima gimana sih? Harus tahu limit diri sendiri sih. Kalau misalnya udah tahu capek, jangan di jor-joran gitu. Harus tetap ada waktu untuk istirahatnya, jangan dipaksain. Iya, merasa. Ritual sebelum manggung ada nggak sih? Ritual kebiasaannya adalah berdoa dan banyak minum. Tapi pernah nggak sih kamu pas manggung awal-awal tuh fals suaranya? Enggak sih. Yang penting makanya kita tuh harus tahu limit kita. Kalau suaranya udah mulai ngeserap, jangan ngomong dulu. Kayak istirahatin dulu, baru deh nyanyi. Ini diri sendiri udah puas dulu. mungkin jadi public figure kan juga nggak mudah ya di dunia ini juga. Dan gimana sih cara kamu mengatasi kesehatan mental? Kadang-kadang kalau terlalu mendengarkan hal-hal buruk dari luar tuh juga nggak baik juga. Jadi kita sendiri harus bisa memfilter
apa yang sekiranya baik untuk kita, apa juga yang kira-kira nggak perlulah kita takuti ya kan. Mbak pernah pressure nggak sih artinya untuk masuk ke dunia hiburan ini, apalagi kan kemarin kan juga bertiga juga kan itu menang di Sama-sama, sorry. pressure nggak sih? Pressure, hati-hati. Pressure, aku nih ya, aku jujur banget dari kecil kan aku selalu pengen jadi seorang penyanyi yang dikenal gitu sama orang-orang. Dan ternyata Tuhan mengagungkan itu, sampai akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali, karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh. Gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva, atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu, dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga sih. Kalau lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih, atau relate gitu atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita ini. Ya relate sih sebenarnya, tapi nggak cuman soal percintaan. Kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras. Tapi ya udah, mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu Cukup ini untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk asmara sendiri gimana sih? Aduh, aku masih belum punya pacar lagi, tolong dong cariin. Sulit kan mencari pacar untuk seorang Ziva? Gimana ya, aku tuh soalnya bukan tujuan aku sih. Maksudnya tujuan juga mungkin, tapi bukan sekarang. Sekarang aku masih mau fokus untuk pekerjaan aku dulu, mau senang-senang sama karir aku. Nanti pasti kalau aku udah merasa cukup, pasti Tuhan juga bakalan kasih sih. Jadi ya doain aja ya, kali aja ada gitu. Ada target mungkin di umur berapa nanti kamu mau mulai mencoba untuk Nggak ada target sih, aku kayak selama apa namanya, mungkin aku bisa melihat ada tanda-tanda yang baik, ya why not gitu. Tapi lo suka envy nggak sih kalau lihat teman-teman punya pasangan gitu, berdua sama pasangannya gitu? Enggak sih, apa pertanyaannya sih? Envy nggak sih kalau lihat? Ya kayak nya pengen aja sih, cuman tapi lebih nya tuh kerja sih menurutku. yang kamu takutkan apa sih untuk punya pacar di masa sekarang ini? Apa ada trauma, ada? Nggak ada sih, aku merasa kayak masih pengen sendiri dulu, karena memperbanyak teman, relasi dan lain-lain itu masih jadi tujuan aku aja. Tapi kita melihat Ziva yang sekarang dari Ziva yang dulu seperti apa? Ya perubahannya ada apa sih Dek? Ada yang signifikan dari lo kamu rasa mungkin? Oh ya, aku kayaknya masih kayak gini-gini aja. Tapi dulu itu aku masih mungkin masih proses belajar, sampai sekarang pun juga masih proses belajar. Kayaknya bedanya menurut kakak apa? Mungkin pendewasaan seorang dewasanya di Ziva mungkin Soal pendewasaan ya. dengan banyak tantangan mungkin jadi entertain yang kamu lewati. Ya itu dia sih, paling dari cara aku menanggapi apa yang harus aku tanggapi atau yang enggak. Kadang-kadang dulu tuh aku suka kesurut emosi atau kayak mudah menangis dengan melihat komentar yang sebenarnya kayak nggak harus dinangisin gitu. Tapi sekarang aku udah lebih bijaksana lah ya, kayak ya udahlah, mungkin yang kayak gitu nggak usah dibacain, atau mungkin kalau nggak sengaja baca ya udahlah, mungkin itu sebagai apa namanya, supaya aku jadi lebih baik lagi, jadi harus tetap positif. Pernah ngerasa capek nggak sih di dunia ini? Ada kayak momen Pernah jenuh capek di banget? dunia nyanyi ini. Kalau aku tanya balik, kakak capek nggak? Happy sih. Happy kan? Jadi kadang-kadang emang pasti akan ada hal-hal yang berat mungkin. Tapi kalau misalnya dari dalam hati kita udah bersyukur, udah dikasih kehidupan sama Tuhan, pasti bakalan happy-happy aja sih. Apapun masalahnya tuh pasti lewat-lewat aja. Me time-nya lo sendiri gimana sih Pak? Artinya untuk bisa menghempas semua rasa capek, terus lelah di pekerjaan gitu aja. Kalau aku itu biasa main game, walaupun kesel-kesel juga ya kalau kalah, tapi ya minimal itu bisa
apa ya, bikin aku nggak terlalu pusing mikirin kehidupan yang kayak begini. Mungkin selain menyanyi, lagi seneng apa? Main apa? Aktivitas apa? Lakuin apa? Itu sih aku tuh sambil streaming laguku sendiri. Aku sambil main game, main game sama teman-teman, atau mungkin juga suka jalan-jalan sendiri di mall. Biasanya kalau mungkin ada yang suka jalan-jalan ke mall terus ketemu aku, ya sapa aja, karena aku suka tiba-tiba sendiri jalan-jalan. Emang suka sendiri? Iya, suka sendiri, main sendiri. Nggak takut fans mungkin ada fans yang ini kan takut jalan sendiri. Sama sekali. Kalau punya kriteria nggak sih untuk kalau misalnya punya pendamping nantinya, mau seperti apa sih? Yang pasti kalau aku seiman, terus kalau bisa ya tidak pelit. Enggak juga sih, cuman kayak kenapa tidak pelit dengan jawaban aku. Yang pasti baik, sayang sama keluarganya, sayang juga sama keluargaku, Sun, terus bertanggung jawab. Aduh, banyak banget nih, bisa satu buku kayaknya nanti kalau semuanya kriteria, dan bisa ini sih, bisa menghargai. Nah, kan tadi kita juga boleh punya hal khusus dengan tidak Pernah dibelikan nggak ya? Sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak iya begitu deh. Bingung. Sebelum-sebelumnya kayak pernah, tapi nggak yang gimana-gimana banget sih. Sampai saat ini udah ada yang isi belum sih Kak Ziva? Isi hatinya, mungkin ada yang lagi deket. Yang lagi mengisi hatiku itu sebenarnya lagu-lagu itu ya. Promo terus. Aku nggak ada, bener-bener nggak ada. Kayak ya paling teman-teman Zivelas. Kalau aku bosen kan sekarang di Instagram ada yang channel itu ya. Itu aku suka ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Nggak ada sama sekali tetot guys. Yang sama Rebung? Nggak pernah, itu temen doang. Rebong tuh ya kita teman karena satu series aja kan. Gitu. Kamu untuk menjaga suaranya bertetap prima gimana sih? Harus tahu limit diri sendiri sih. Kalau misalnya udah tahu capek, jangan di jor-joran gitu. Harus tetap ada waktu untuk istirahatnya, jangan dipaksain. Iya, merasa. Ritual sebelum manggung ada nggak sih? Ritual kebiasaannya adalah berdoa, berdoa dan banyak minum aja. Tapi pernah nggak sih kamu pas manggung awal-awal tuh fals suaranya? Enggak sih. Yang penting makanya kita tuh harus tahu limit kita. Kalau suaranya udah mulai ngeserap, jangan ngomong dulu. Kayak istirahatin dulu, baru deh nyanyi. Ini diri sendiri udah puas dulu. mungkin jadi kalau pikir kan juga nggak mudah ya di dunia ini juga. Dan gimana sih cara kamu mengatasi kesehatan mental? Kadang-kadang kalau terlalu mendengarkan hal-hal buruk dari luar tuh juga nggak baik juga. Jadi kita sendiri harus bisa memfilter apa yang sekiranya baik untuk kita, apa juga yang kira-kira nggak perlulah kita tanggapi ya. Mbak pernah pressure nggak sih artinya untuk masuk ke dunia hiburan ini, apalagi kan kemarin kan juga bertiga juga kan itu menang Sebenarnya sorry, pressure nggak sih? pressure, hati-hati. Pressure, aku nih ya, aku jujur banget dari kecil kan aku selalu pengen jadi seorang penyanyi yang dikenal gitu sama orang-orang, dan ternyata Tuhan mengagungkan itu sampai akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali, karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva, atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu, dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga sih. Kalau lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih, atau relate gitu, atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita ini. Ya relate sih sebenarnya, tapi nggak cuman soal percintaan. Kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras,
tapi ya udah mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu cukup sih untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk asmara sendiri gimana sih? Aduh, aku masih belum punya pacar lagi, tolong dong cariin. Sulit kan mencari pacar untuk seorang Ziva? Gimana ya, aku tuh soalnya bukan tujuan aku sih, maksudnya tujuan juga mungkin, tapi bukan sekarang aku masih mau fokus untuk pekerjaan aku dulu, mau senang-senang sama karir aku. Nanti pasti kalau aku udah merasa cukup, pasti Tuhan juga bakalan kasih sih. Jadi ya doain aja ya, kali aja ada gitu. Ada target mungkin di umur berapa nanti kamu mau mulai mencoba untuk karir? Nggak ada target sih, aku kayak selama mungkin aku bisa melihat ada tanda-tanda yang baik, ya why not. Tapi lo suka envy nggak sih kalau lihat teman-teman punya pasangan gitu, berdua sama pasangannya gitu? Enggak sih, apa pertanyaannya sih? Envy nggak sih kalau lihat? Ya kayak nya pengen aja sih, cuman tapi lebih nya tuh kerja sih menurutku. Yang kamu takutkan apa sih untuk punya pacar belum ke hari ini? Apa ada trauma, ada? Nggak ada sih, aku merasa kayak masih pengen sendiri dulu, karena memperbanyak teman, relasi dan lain-lain itu masih jadi tujuan aku aja. Kan kita melihat Ziva yang sekarang dari Ziva yang dulu seperti apa? Ya perubahannya ada apa sih Dek? Ada yang signifikan dari kamu rasa mungkin? Oh ya, aku kayaknya masih kayak gini-gini aja. Tapi dulu itu aku masih proses belajar, sampai sekarang pun juga masih proses belajar. Ini bedanya menurut kakak apa? Mungkin pendewasaan seorang dewasanya di Ziva mungkin Sama pendewasaan kayak dengan banyak tantangan mungkin di dunia entertain yang kamu lewati. ya itu dia sih, paling dari cara aku menanggapi apa yang harus aku tanggapi atau yang enggak. Kadang-kadang dulu tuh aku suka kesulut emosi atau kayak mudah menangis dengan melihat komentar yang sebenarnya kayak nggak harus dinangisin gitu. Tapi sekarang aku udah lebih bijaksana lah ya, kayak ya udahlah, mungkin kayak gitu nggak usah dibacain, atau mungkin kalau nggak sengaja baca ya udahlah, mungkin itu sebagai supaya aku jadi lebih baik lagi, jadi harus tetap positif. Pernah ngerasa capek nggak sih di dunia ini? Ada kayak Kamu momen pernah jenuh capek di apalagi? nyanyi ini? Kalau saya balik kakak capek nggak? Happy sih. Tapi kan, jadi kadang-kadang emang pasti akan ada hal-hal yang berat mungkin. Tapi kalau misalnya dari dalam hati kita udah bersyukur, udah dikasih kehidupan sama Tuhan, pasti bakalan happy-happy aja sih. Apapun masalahnya tuh pasti lewat aja. Me time-nya lu sendiri gimana sih Pak? Artinya untuk bisa menghempas semua rasa capek, terus lelah di pekerjaan misalnya. Kalau aku itu biasa main game. Walaupun kesel-kesel juga ya kalau kalah, tapi ya minimal itu bisa bikin aku nggak terlalu pusing mikirin kehidupan yang kayak begini. Dan mungkin selain menyanyi, lagi senang main apa, aktivitas apa, lakuin apa? Itu sih aku tuh sambil streaming lagu sendiri. Aku sambil main game sama teman-teman, atau mungkin juga suka jalan-jalan sendiri di mall. Biasanya kalau mungkin ada yang suka jalan-jalan ke mall terus ketemu aku, ya satu aja, karena aku suka tiba-tiba sendiri jalan-jalan. Emang suka sendiri kayak gitu? Iya, suka sendiri, sendiri. Nggak takut fans mungkin ada fans yang ini kan takut jalan sendiri. Sama sekali. Kalau punya kriteria nggak sih untuk kalau misalnya punya pendamping nantinya, mau seperti apa sih? Yang pasti kalau aku seiman, terus kalau bisa ya tidak pelit. Selama ini kuliah apa? Enggak juga sih, cuman kayak kenapa tidak pelit dengan jawaban aku. Yang pasti baik, sayang sama keluarganya, sayang juga sama keluargaku pun, terus bertanggung jawab. Aduh, banyak banget nih, bisa satu buku kayaknya nanti kalau semuanya kriteria, dan bisa menghargai. Nah, kan tadi katanya tidak boleh punya hal khusus dengan tidak Pernah dipilihan nggak ya? Sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak ya begitu deh. Bingung.
sebelum-sebelumnya kayaknya pernah. Tapi nggak yang gimana-gimana banget sih. Sampai saat ini udah ada yang isi belum sih Kak Ziva? Isi apa? Isi hatinya, mungkin ada yang lagi deket. Yang lagi mengisi hatiku itu sebenarnya lagu-lagu itu ya. Promo terus. Aku nggak ada, bener-bener nggak ada. Kayak ya paling teman-teman Zivelas. Kalau aku bosen kan sekarang di Instagram ada yang channel itu ya. Itu aku suka ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Nggak ada sama sekali tekot guys. Yang sama Rebu? Nggak pernah, itu temen doang. Rebong tuh ya kita teman karena satu series aja kan. Gitu. Kamu untuk menjaga suaranya biar tetap prima gimana sih? Harus tahu limit diri sendiri sih. Kalau misalnya udah tahu capek, jangan di jor-joran gitu. Harus tetap ada waktu-waktu untuk istirahatnya, jangan dipaksain. Iya, merasa. Ritual sebelum manggung ada nggak sih? Ritual kebiasaannya adalah berdoa, berdoa dan banyak nikmat. Tapi pernah nggak sih kamu pas manggung awal-awal tuh fals suaranya? Enggak sih. Yang penting makanya kita tuh harus tahu limit kita. Kalau suaranya udah mulai ngeserap, jangan ngomong dulu. Kayak istirahatin dulu, baru deh nyanyi. Diri sendiri udah puas dulu. Mungkin dari balik pikir kan juga nggak mudah ya di dunia ini juga. Dan gimana sih cara kamu mengatasi kesehatan mental? Kadang-kadang kalau terlalu mendengarkan hal-hal buruk dari luar tuh juga nggak baik juga. Jadi kita sendiri harus bisa memfilter apa yang sekiranya baik untuk kita, apa juga yang kira-kira nggak perlu lah kita tanggapi ya kan. Mbak pernah pressure nggak sih artinya untuk masuk ke dunia hiburan ini, apalagi kan kemarin kan juga bertiga juga kan itu menang Sebenarnya sorry, pressure nggak sih? pressure, hati-hati. Pressure, aku nih ya, aku jujur banget dari kecil kan aku selalu pengen jadi seorang penyanyi yang dikenal gitu sama orang-orang, dan ternyata Tuhan mengagungkan itu sampai akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali, karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva, atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya, mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu, dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga sih. Kak, lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih? Atau relate gitu? Atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita ya, relate sih sebenarnya. Tapi nggak cuman soal percintaan, kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras, tapi ya udah mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu Cukup ini untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk asmara sendiri